diri manusia sejak mereka dilahirkan. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Yang kedua, hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang tujuan dari HAM. Tujuan HAM yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk melindungi orang dari kekerasan maupun kewenang-wenangan. HAM akan mendorong tindakan untuk menjamin tidak dilanggarnya hak setiap orang. Contohnya, setiap orang mempunyai hak hidup bebas dan tidak didiskriminasi. Yang kedua, HAM bertujuan melindungi hak setiap manusia untuk hidup dengan harga diri. Mulai dari hak kebebasan, hak hidup, sampai hak keamanan. Yang ketiga, HAM juga mempunyai tujuan mengembangkan sikap saling menghargai. Yang berikut, prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas dan kekekalan. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Yang kedua, kesatuan. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, dan atau sosial. Hak asasi manusia melekat pada martabat setiap manusia. Yang ketiga, saling ketergantungan dan keterkaitan. Hak asasi manusia saling bergantung dan saling terkait. Masing-masing hak berkontribusi pada terwujudnya martabat manusia seseorang melalui kebutuhan perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual. Yang keempat, tidak dapat dicabut. Hak tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Yang kelima, kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus diperlakukan setara. Yang keenam, non-diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Berikut ada beberapa lembaga penegakan hukum HAM, yaitu yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kita kenal sebagai Komnas HAM, merupakan sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu lembaga yang berperan untuk merumuskan kebijakan dan program terkait dengan HAM. Tiga, Pengadilan HAM, peradilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, lembaga independen yang berfokus pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Yang kelima, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. Materi yang berikut adalah lembaga internasional HAM. Yang pertama adalah Komisi HAM PBB atau yang biasa dikenal dengan UNCHR, merupakan lembaga yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang kedua adalah Dewan HAM PBB atau HLC, merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan tinjauan periodik terhadap catatan HAM semua negara anggota PBB, menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, serta memberikan platform bagi negara-negara, organisasi masyarakat sipil, dan ahli independen untuk berdiskusi tentang isu-isu HAM. Yang ketiga adalah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau biasa yang dikenal dengan EICHR, merupakan lembaga HAM regional di Asia Tenggara. EICHR berfungsi untuk mempromosikan dan melindungi
Ya. Yang berikut adalah dasar hukum HAM. Yang pertama adalah dasar hukum nasional HAM. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal yang mengatur tentang hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memperoleh keadilan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengatur tentang jenis pelanggaran HAM berat, pengadilan HAM, prosedur penyelidikan, dan penyidikan dan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM berat di sini adalah kejahatan genosida dan mutilasi. Yang berikut ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hak-hak dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. Yang berikut adalah dasar hukum internasional HAM. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights, dokumen internasional yang paling mendasar yang mengatur tentang HAM. UDHR memuat 30 pasal yang mengatur tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau kewarganegaraan. Yang berikut ada International Covenant on Civil and Political Rights, merupakan perjanjian ringan internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Yang ketiga, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, atau biasa yang dikenal dengan ICE-SCR, merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang mengklarifikasinya untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, ada Geneva Convention tahun 1949, merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Konvensi ini terdiri dari 4 bagian, yang masing-masing bagian mengatur tentang perlindungan tawanan perang, orang sakit dan terluka dalam perang, serta penduduk sipil di wilayah negaranya. Materi yang berikut adalah kewajiban warga negara terkait kewajiban militer dan kewajiban pajak. Kewajiban merupakan segala sesuatu keharusan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kewajiban umum sebagai seorang warga negara. Yang pertama adalah kewajiban pajak. Kewajiban pajak adalah suatu keharusan bagi setiap individu atau badan yang memenuhi syarat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang berikut adalah dasar hukum pajak. Yang pertama, pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang berikut adalah manfaat pajak. Yang pertama, sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, membiayai untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis. Yang
Yang keempat, memberikan insentif dan dukungan bagi perkembangan sektor industri dan UMKM. Yang ketiga, jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Yang berikut adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, merupakan jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh individu atau badan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang atau jasa. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB, merupakan jenis pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan bumi dan bangunan. Yang keempat, bea materai, merupakan jenis pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen penting tertentu. Yang terakhir, pajak daerah, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintahan. Yang terakhir adalah pajak daerah, merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kepemilikan barang dan jasa tertentu. Yang berikut adalah kewajiban militer. Kewajiban militer adalah suatu keharusan warga negara untuk mengikuti pendidik militer atau pelatihan kemiliteran guna untuk memperkuat komponen warga negara. Dasar hukum kewajiban militer. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap perwakilan negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang komponen cadangan. Yang berikut adalah bentuk-bentuk kewajiban militer. Bentuk yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan di semua jenjang. Tujuan ini menanamkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara. Bentuk yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Diperuntukkan bagi warga negara yang berusia muda dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar militer. Bentuk yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan personel TNI dalam menjaga dan mengayomi masyarakat. Bentuk yang keempat adalah pengabdian sesuai profesi. Warga negara dapat mengabdikan dirinya sesuai dengan profesi masing-masing dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan negara dari berbagai aspek. Berikut adalah tujuan kewajiban militer. Tujuan yang pertama adalah menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari berbagai aspek. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh. Yang terakhir adalah kesetujuan. HAM memiliki peranan yang penting dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang penuh untuk menghormati dan melindungi HAM serta berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Kewajiban pajak dan kewajiban militer memiliki hubungan yang